Salah gorengan. Jadi selama gue syuting ini udah sekitar puluhan episode, selalu gue menemukan Mas Sukul nyuruh Mas Didit itu untuk beli bakwan atau alias gorengan apa aja, pokoknya gorengan, guys. Oke guys, welcome to channel YouTube Adis Lebas Masih Hitam. Saat ini gue mau mewawancara, ini eksklusif. Karena yang gue wawancarain ini juga manajernya dari artis yang sangat fenomenal. Dia adalah hancur ya Mbak. Gue geli banget kalau dia udah kayak gitu. Aduh ya. Ini kita bersama dengan manajernya Mas Tukul Arwana. Nama saya, nama saya Kimon. Panggil aja Kimon lah. Soalnya Kimon, kalau nama panjang bekennya Kimon. Kebekennya Kimon, cuman nama aslinya Stefanus Rizky Harmoni. Terlalu banyak nama Rizky mungkin. Iya, Jadi mungkin panggil ya. aja Kimon ya Mbak ya. Boleh. Jadi Mas Kimon ini guys, buat kalian semua yang baru nonton channel YouTube gue, Mas Kimon ini sudah sangat terkenal seperti artisnya. Jadi udah bukan gini lagi, tapi udah sejajar. Rezekinya juga sejajar nggak ya? Amin. Habis ini traktir loh. Iya, makasih Mbak. Minta apa sih? Seafood. Seafood, ya kita suka makan seafood sama Mas Sukul. Nah, jadi Mas Kimon ini sudah bisa dibilang tuh manajer kesayangan ya. Kesayangan ya sih? Kalau kesayangan diomelin nggak ya kira-kira? Kalau sayang kan tiap hari diomelin Mbak. Justru kalau nggak sayang dicuekin. Oh, dicuekin. Gitu. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Ya kan? Jadi Mas Kimon ini sudah berapa lama kenal Mas Sukul? Kalau kenal sama beliaunya itu sih dari 2008. Cuman kan waktu itu masih kerja di stasiun TV swasta. Jadi baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Kok kepikiran sih mau jadi manajer artis yaitu Om Tukul? Aku panggilnya Om Tukul. Kok kepikiran gitu? Nggak nyari yang cantik, yang buhay, yang gitu. Oh, iya. Iya, salah satunya itu Mbak. Terus Iya, benar. nggak repot Mbak jualannya. Emang Enggak, ini mah gabut ya kalau artis ini. Aduh, beruntung banget ya dia jadi dia nih. Yang jelas, enggak sih sebenarnya yang paling utama adalah waktu itu memang ya saya agak bosan jadi karyawan TV dalam itu, terus memang pingin freelance, maksudnya pingin ngerjain event di ini, cuman kenapa waktu Mas Tukul nawarin kenapa enggak? Oh, jadi Mas Sukul yang nawarin, lu mau nggak jadi manajer gua gitu? Iya, bukan nawarin, bukan lu mau nggak jadi manajer, cuman kayak mau nggak Mon, ayo ikut bantuin gini-gini. Ya waktu itu sih kalau gue pribadi sih ya udah Mas ayo, karena kan gue tinggal ibaratnya membuka hubungan lagi sama teman-teman yang di TV dulu, sama ini sama itu, tinggal buka omongan gitu. Ini ada ini, bikin program ini yuk, begitu sih Mbak Ade. Gitu. Suka dukanya nih, ceritain dong. Sukanya dulu atau dukanya dulu? Yang banyakan dukanya apa sukanya? Kalau banyakan dukanya, jujur, jangan ditutup-tutupin. Kalau banyakan dukanya, nggak mungkin dong masih bertahan. Oh iya, enggak sih. Cuman kalau suka dukanya ya sukanya 90%, dukanya ya 10 lah. Oh, gitu. ini peres nggak nih? Ya udahlah, sukanya 80, dukanya 20. Ini nih yang betul nih. Ampun. Ya, dukanya 80. Ketahuan. Dukanya 20, sukanya 80 gitu. Oke, sukanya dong ceritain selain penghasilannya tuh berapa kira-kira? Per event? Per project. Gila sih. Jadi kalau lo bayangin kalau Mas Sukul ada setiap hari, terus selama 1 tahun tuh berarti sehari dikali sekian dikali 1 tahun gitu ya Pak? Ya gitulah Mbak, lumayan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Jadi kalau sukanya sih banyak ya Mbak. Beliau kan yang jelas komitmen sama omongannya. Jadi apalagi soal uang, beliau nggak hitung-hitungan. Gitu. Soal uang nggak hitung-hitungan. Berarti Mas Sukul tuh royal gitu ya? Ya, komitmen. Apalagi soal makan. Makan ya udah kita makan enak setiap hari pun bisa gitu.
kan gitu. Ibaratnya gitu, cuman saking seringnya makan enak tiap hari sampai kami merindukan ikan asin sama telur. Itu Gitu. karena saking setiap hari makan enak. Iya. Wow. Jadi kalau kita makan pasti bareng-bareng. Beliau kan suka senangnya kan ngumpul gitu ya, Mbak. Ngumpul, Jadi suka beliau tuh di meja makan itu pasti sharing, maksudnya gimana tadi penampilan saya. Kita pasti kita pun memberikan masukan, beliau pun menerima. Terus Oke. saat di meja makan juga lebih banyak ngobrol bercanda-bercandaan sih, Mbak, itu. Oke. Jadi ya banyak lah bareng-bareng sama teman-teman Pondok Indah, sama Mas Beak, Mas Didi dan lain-lain. Oke, Gitu. dukanya. Sebenarnya ini bukan duka sih, Mbak, apa tapi tuh? kedisiplinan beliau kan luar biasa. Tapi Ih betul. Jadi callingan jam 12, jam 10 udah datang. Callingan jam 1, jam 11 sudah datang. Gue jadi bingung gue Nah, sendiri, krunya gini, kadang-kadang gini. datang telat ya, Ci. Makanya gini, Mbak. Aku kadang sering ngomongin beliau itu, ya maksudnya ya jangan terlalu duluan banget tuh, Mbak. Iya. Karena aku juga pernah jadi Mantan kru TV ya. Jadi dia tahu kalau misalnya krunya belum datang, artis sudah datang, kitanya deg-degan. Kalau gue punya cara. Gimana tuh? Jadi di group call nih sama talentnya Ibu Ade. Ya, Misalkan Mas Kimon, group callnya jam 12. Pasti aku jawab, siap Mas, oke. gitu. Nah, nanti aku kasih ke Mas Tukul, Mas, group call ya jam 1. Oh, Jadi kalau dia di group call jam 12 pasti nanti datangnya jam 11. ya 1 jam lebih awal. Iya, makanya aku group call-nya jam 1. Biar mepet. Biar datangnya jam 12, sini sudah siap, beliau tinggal pakai baju, make up, kita syuting. Briefing deh. Iya, briefing. Syuting deh. Kan begitu. Ya, karena itu yang treatment itu yang gua pakai waktu menjadi tim produksi gitu. Jadi beliaunya juga tidak lelah menunggu lama. Oke, jadi dukanya apa lagi, Wak? Dukanya lagi. Dimarah-marahin gitu, Wak. Ya, sebenarnya bawel. Tukul bawel. Padahal kan kita tahu dia lucu ya. Serius dia bawel. Bawel tapi bawel positif. Berarti Ya, kalau dia bawel itu berarti masih sayang sama kita. Oh, gitu. iya, benar. Terus itu lagi di bandara waktu itu Balikpapan. Di Balikpapan itu jemput Mas Tukul. Nah, jadi bandara itu kan nggak terlalu besar. Ya. Jadi kita pintu keluarnya cuma situ-situ Satu, aja, satu. Nah, gue tuh nunggu di situ, Mbak Ade. Gue nunggu di situ, sambil ngerokok, sambil ngopi, gitu, sampai terakhir kok nggak sepi. keluar. Pesawat udah landing. Pesawat udah terus Penumpang. bingung kan. Akhirnya ditelepon tuh sama produser, namanya Anto. Mas Kimon, udah dijemput belum Mas Tukul? Udah nih, aku udah di depan pintu keluar. Mana nih orangnya, nggak ada. Mas, orangnya udah di hotel. Jeng kan gitu. Ternyata usut punya usut, beliau bareng sama rombongan dari Polda mungkin ya. Jadi harusnya lewat pintu samping, jadi pintu tengah. Khusus, Iya, itu pintu eksekutif. Nah, di situ habis itu ya udah. Kecolongan dia. Datanglah saya kelentang kelentung. Mas, maaf ya Mas. Ya beliau sih nggak marah, cuman yaudah dia makan. Udah selesai kan. Habis itu beliau istirahat sebentar, makan siang, sekalian berangkat syuting ceritanya. Beliau kan sukanya nasi Padang. Nah, bilanglah gua Mbak Ade, Mas, nanti abis ini kita makan ya. Makan di mana? Rumah makan Padang sederhana. Oh, ada di sini. Ada Mas, mantap, Pak, cakep. Lapar saya, begitu kan. Nah, ngomong kan sama vendor mobilnya, driver mobil yang situ. Pak, ada kan apa rumah makan Padang sederhana yang Bapak bilang? Ada Mas Kimon, aman. Berarti paling enggak menutup luka yang tadi. Terus berangkatlah kita rombongan tuh program program itu sampailah kita di depan rumah Padang sederhana. Lihatlah, mulailah di situ raut wajah kepanikan driver. Kok nggak ada pelangnya ya Mas? Padahal tadi ada kemarin tuh ada pelangnya. Kemarinnya kapan? Ya udah lama sih. Bangkrut kali ya Mas? Bangkrut. Terus akhirnya jadinya gue bilang gini, yaudah ada nggak rumah makan Padang tapi yang satu inilah sekelas lah, sekelas sama sekelas Padang sederhana. Maksudnya yang ya kan kita menjamu kan. Tiba-tiba dimasukin lah sama si drivernya.
rumah Padang. Yes. Dan apa yang terjadi? Masuk lagi tak, udah gelap. Saya ngomong ke tukang nasi Padangnya, Bu, lampunya nggak bisa dinyalain. Iya Mas, belum isi token. terus itu agak gelap. Gimana sih ruangan, rumah makan tapi nggak ada lampunya, terus sinar matahari tuh masuknya dikit gitu loh. Iya. Terus begitu ya udah, beliau cuman duduk gitu, nggak marah, cuman diem. Tapi hati lu udah ini ya, bembeng. Beliau ambil nasi, ambil sambel, makan pakai telur. Tapi emang beliau itu telur yang ini, telur dadar, telur bulat, bebek, yang bulat tapi bebek. Apa sih yang santan itu, telur apa sih namanya gitu lah, yang kuning gitu. Gitu. Dia Jadi itu paling ya artisnya cuma makan itu doang ya. Lo pada makannya pasukannya tunjang. Tunjang itu sama kikil ya. Telur dadar. Terus apa tuh? Rendang. Ikan kurang bilis. Ajar ya. Pondok Indah sama lu tuh kurang ajar ya. Itu sama, jangan lupa beliau harus ada teh manis panas. Syaratnya tuh. Itu mau makan dimanapun minumnya itu. Pasti teh manis panas. Beliau tuh itu. Terus kalau ya itu plus minusnya, kalau plusnya ya apalagi nih Mbak, aku jujur aja nih, kayak kan kalau misalkan kita ada job di luar kota gitu kan, pasti kan ada riders. Yes. Pasti tanyain riders tuh. Iya. Artis nih, gua mau undang Tukul nih, ridersnya apa aja nih gitu. Pasti kan ketakutan tuh, ridersnya apa nih, ribet pasti ribet nih. Mas Tukul nggak ribet, cuman yang dibutuhkan adalah pasti kan tiket. Iya, satu udah pasti. Pesawat. Ya memang harus Garuda. Nyebutnya nggak apa-apa ya Mbak ya. Nggak apa-apa. Biar semua tahu nih kalau ngundang Mas Tukul tuh ternyata ya berat-berat nggak berat ya. Dan kamar tuh pasti satu. Walaupun kita 3 orang. Terus tidurnya satu kamar 3 gitu? Bertiga. Jadi memang beliau itu sukanya ngumpul. Nggak suka misalnya. Tapi dia nggak penakut kan? Enggak, cuman beliaunya memang sukanya ngumpul, gimana caranya kita ngumpul bareng-bareng gitu. Terus kalau misalnya sudah ini untuk transportasinya pasti beliau minta mobil Innova. Sekelas Om Tukul cuma Innova kan, biasanya kan itu kan artis papan atas kan biasanya mobilnya Alphard gitu-gitu kan. Iya betul, nggak tahu Mbak, sampai sekarang mobil kesayangannya ya Innova. Pernah waktu itu, gue kira itu Mas Tukul bakalan seneng dijemput pakai CR-V. Ternyata nggak juga. Maksudnya waktu itu CR-V yang waktu CR-V baru ya, kita ngomong tahun 2000 sekian tuh CR-V baru. Tapi karena waktu itu si vendor mobilnya kehabisan stok Innova. Akhirnya si yang punya vendor itu kan yang punya vendor mobil itu punya mobil CR-V baru. Dia menawarkan sama gua. Mau nggak nih lu pakai tapi gitu. Pakai aja nggak apa-apa. Pakai aja udah gitu. Ini CR-V terbaru, baru beli 2 minggu. Cuman tetap aja. Mon, boleh nggak aku pakai Innova aja? Oh ya udah. Terus kalau pas di lokasi pasti tanyain, Mas Tukul sukanya apa, makannya apa? Iya pasti kan klien pengen kan, Mas Tukul ayo mau makan apa gitu kan. Ya udah, pasti yang gue jawab adalah ya yang penting ada teh manis panas aja Mbak, Mas atau Mbak gitu aja udah. Gampang. Atau juga nanti kalau beliau pingin mungkin ada waktu kalau misalkan sama Mas Didit paling beli gorengan sendiri. Nah, masalah gorengan. Jadi selama gue syuting ini udah sekitar puluhan episode, selalu gue menemukan Mas Tukul nyuruh Mas Didit itu untuk beli bakwan atau alias gorengan apa aja, pokoknya gorengan. Guys, gila guys. Kebayang ya, kita aja tuh kadang makannya pengennya burger lah, ya kan? Ayam goreng kampung. Inilah itulah gitu kan. Ternyata roti bakar isi keju lah, martabak telur lah. Dia mah kagak. Iya. Dia gorengannya cuman bakwan yang tipis sama tempe goreng. Sama tempe goreng. Sama cabai hijau. Itu harus ada. Di mana-mana di luar kota juga gitu. Betul. Pernah satu kali beliau itu di sebuah event nggak disiapin ruang tunggu. Terus gimana? Marah nggak? Malah, Mon ambil kardus, tidur tuh. Apa sih kalau bahasa Jawa ngelemprak tuh apa ya? Ya ngampiar gitu lah. Ya ngemper gitu lah ya. Gitu. Sampai yang punya hajat yang punya event acara ya. Ini bingung sendiri dan malu gak enak gitu. Ya ampun Mas Tukul gitu. Terus saya bilang sama si ibunya itu, nggak apa-apa Bu, memang Mas Tukul lagi gini santai aja. Waduh, tapi ruangannya gimana nih? Memang nggak ada ruangan waktu itu. Jadi memang tempatnya itu memang
minim ruangan sih jatuhnya. Tapi beliau nggak ribet terus nggak yang terus komplain bagaimana, toh juga dibayar Mbak. Iya benar, dibayar. Gitu. Iya, jadi ada cerita lucu nih. Itu lupa di daerah Pati atau di daerah mana ya, pokoknya di daerah Jawa lah. Biasa kalau mau syuting itu kan pasti ada survei Mbak Ade ya, syuting ING gitu, kita kan pasti ada survei. Nah, waktu survei itu misalkan kita syuting hari Sabtu nih, kita berarti kan survei hari Jumat gitu. Hari Jumat kita datang tuh setelah sholat Jumat, izin dulu di lokasi-lokasi situ. Pasti bilang, Pak, tolong jangan di-share ya. Itu soalnya takut mengundang keramaian. Oke. Oh iya Mas, aman. Wes, pokoknya aman. Udah selesai kan? Iya. Saya sebagai unit ngurus selesai semua, udah pulang. Kan sudah survei semua. Jadi kita waktu datang itu udah ada dong yang markirin. Yuk kiri. Terus ada yang tukang ini apa sih kayak makanan, gorengan, terus udah kayak itu. Jadi kayak pasar malam gitu ya, Pak? Iya. Terus tau gak satu sedangkan lo harus syuting di mana syuting horor yang harus suasananya gelap, tenang, sepi ya. Ternyata ini ribuan orang. Sampai akhirnya kita ngomong, Pak gimana sih? Iya, soalnya tuh kemarin ada yang woro-woro di toa masjid gitu di jadi ini. Ketahuan dia biang keladinya di saat jadi, kita mungkin harus kalau cari suasana aman dan tenang di woro-woro. Jadi mungkin gini ceritanya. Cancel dong. Ya cancel. Jadi kan misalkan di masjid pasti ada pengumuman. Iya. Misalkan infak masuk segini. Mungkin itu juga saking senengnya ya Mbak ya. Jadi kayak misalkan besok desa kita kedatangan Mister Tukul jalan-jalan. Ya iyalah namanya juga di kampung ya, Pak ya. Jadi semua akhirnya gagal syuting dong. Kita pulang. Akhirnya kita on the spot aja cari lokasi searah pulang. Itu sih Mbak Ade. Padahal menarik banget tuh ceritanya. Ya udah banyak suka dukanya, jadi banyak pengalaman yang luar biasa sih. Sama beliau. Oke. Nah kalau dari lo sendiri mengenal sosok Om Tukul itu seperti apa orangnya? Yang pasti yang gua kenal banget beliau itu disiplin. Ya. Disiplin, komitmen. Disiplin, komitmen, nggak pelit. Itu punya bos nggak pelit itu enak banget ya. Begitu. Ada rasa titik jenuh nggak sih? Titik jenuh pasti ada ya di semua pekerjaan ya? semua pekerjaan jenuh. Tapi gitu, kan kayak, bos lu baik, royal. Lu makan apa bisa, lu udah hampir sekeliling Indonesia gitu kan? Mungkin karena gua orangnya terkadang tidak terlalu suka zona nyaman. Itu harus tantangan. Ya ada tantangan. Ya terkadang juga yaitu tantangannya ya kadang merasa tertantang saat bikin mitos di YouTube. Ya, itu Keluarga TV. Jangan lupa like, subscribe. Oke. Itu. Tunggu, kita ngomong dari tadi teman-teman Pondok Indah. Siapa sih teman-teman Pondok Indah itu? Teman-teman Pondok Indah itu yang dulu di program sebelah itu yang duduk di bawah itu, Mbak. Yang dulunya 45 ya Mas Beak ya. 45 jadi sekarang 6 ekor. Tinggal 6 ekor ya, Tinggal cuy. 6 ekor. Ya karena memang punya kesibukan masing-masing ini. Orang-orang dari Pondok Indah itu siapa? Itu siapa? Itu ada yang karyawannya Mas Tukul ya Mas Beak ya. Ada yang karyawannya Mas Tukul, ada yang saudaranya Mas Tukul yang ikut sama Mas Tukul. Wow, beliau tuh berarti bisa dibilang tuh hatinya mulia ya. Ibaratnya memberikan lapangan pekerjaan buat saudara, teman gitu ya. Wow. Lapangan pekerjaan buat semuanya termasuk gua sih Mbak. Iya juga sih. Jadi selama ini kalau lo semua pada nonton di TV yang dulu tuh banyak wow, teriak-teriak gitu itu apa? Pondok Indah. Iya, Pondok Indah. Dan Pondok Indah itu adalah dari teman-teman dekat, karyawan, bahkan keluarga sendiri. Keluarga ada. Wow, udah best banget. Apalagi nih Mbak kira-kira? Wah, udah dipanggil briefing, nanti nyambung lagi ya. Oke.